Friends, selamat pagi. Pandemi COVID-19 masih tetap eksis di Indonesia. Kendati mengalami penurunan angka positif setiap harinya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh lenyap begitu saja. Beragam kebijakan dan pembaruan telah diperbarui dan dilaksanakan tentunya dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Menariknya, ITERA juga turut andil dalam kegiatan pencegahan penularan virus yang satu ini, terutama di area kampus. Dengan melaksanakan program vaksinasi yang didukung oleh Pemda dan Polda, ITERA senantiasa memberikan yang terbaik dalam rangka memfasilitasi mahasiswa serta sivitas akademika. Seperti apa proses vaksinasi yang dilaksanakan di ITERA, terutama di Gedung B dan Gedung Kuliah Umum, kami sajikan liputannya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan perkuliahan hybrid, Institut Teknologi Sumatera memulai program vaksinasi COVID-19 bagi mahasiswa yang didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung. Sebanyak 4.000 vaksin disiapkan oleh Dinkes Provinsi Lampung dalam vaksinasi yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 sampai 25 September 2021. Sementara Polda Lampung menyiapkan sebanyak 1.500 dosis vaksin pada Jumat 24 September 2021. Rektor ITERA, Profesor Dr. Ing Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU, menyampaikan program vaksinasi mahasiswa dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kuliah tatap muka yang saat ini mulai diterapkan di ITERA melalui skema perkuliahan hybrid atau campuran antara tatap muka dan online. ITERA Friends, selamat pagi. Saat ini saya Natasha Salsabila sedang bersama Rektor ITERA yakni Prof. Mitra Jamal. Selamat pagi Bapak, izin memberikan beberapa pertanyaan terkait vaksinasi yang sedang dilaksanakan. Kayak mungkin apa sih keluaran yang Bapak harapkan terkait dengan diadakan program vaksinasi ini? Ya. Vaksinasi itu suatu kewajiban. Kenapa? Karena itu persyaratan kami boleh mengadakan kuliah luring dan praktikum luring ya. Jadi itu syarat boleh lakukan kalau sudah divaksin. Oleh karena itu, karena kuliah juga sudah berjalan ya, kita harus segera ya. Jadi mahasiswa harus sudah vaksin dan ini akan dicek itu. Ya itu sebabnya. Jadi memang kita harus segera melakukan vaksin sehingga mahasiswa bisa ikut kuliah atau praktikum luring. Ya kuliah kita kan hybrid ya. Nah hybrid ini kan ada sebagian luring, ada sebagian daring. Nah kalau belum divaksin hanya bisanya daring aja. Jadi nanti nggak bisa dia praktikumnya nggak lengkap gitu. Kemudian terkait pihak-pihak mana saja yang bekerja sama dengan program vaksinasi ini mungkin bisa diceritakan baik pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Ya jadi untuk vaksinasi ini kan dari pemerintah vaksinnya ya, dari pemerintah itu sudah clear. Sekarang pelaksananya bisa ada beberapa. Jadi ada dari pemerintah provinsi lewat sana, ada yang lewat Dinkes Kesehatan ya. Nah, nanti pelaksananya dari situ Dinkes bisa, kalau provinsi bisa lewat Dinkes. Tapi juga dari Pak Presiden kan oleh Polri. Nah, Polri diminta untuk membantu ini, makanya Polri ikut membantu. Kalau dalam persentase katanya 20% itu Polri. Jadi, nah di sini Polri ikut bantu kita juga. Ya kita kan hari ini ada 2 tempat ini, ya di sini ini dengan Polri dan satu lagi dengan Pemprov. Iya dengan Pemprov. Di sini jumlahnya 1.500 tadi disiapkan. Kalau di GKU itu 2.500 sekitar itu. Iya banyak. Karena memang targetnya itu semua mahasiswa yang akan ikut hybrid learning itu difasilitasi, totalnya sekitar 4.500. Jadi memang sudah disiapkan di situ. Ya. Perwakilan Polda Lampung, Dr. Legowo, menyebut bahwa ITERA dipilih menjadi lokasi program vaksinasi karena merupakan sentra pendidikan perguruan tinggi yang didorong untuk segera mengadakan kuliah tatap muka. Ya kami dari Polda memang untuk target minggu-minggu ini adalah sentra-sentra pendidikan baik dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang memang ditargetkan sebentar lagi mau ada luring ya, pertemuan tatap muka di mana hal itu memang sebaiknya semuanya telah tervaksin. Jadi ini ITERA ini sudah hari ke-11 dari kami mutar dari Polda ini setiap harinya minimal ada 3 titik baik di SMA, perguruan tinggi maupun SMP. Sementara perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Lucy Darmayanti MPH, menyebut vaksinasi massal yang diselenggarakan di ITERA merupakan bagian dari percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung.
Saat ini kita memang sedang melakukan percepatan vaksinasi untuk Provinsi Lampung. Karena seperti kita ketahui, Lampung masih termasuk provinsi terendah di dalam capaian vaksinasi. Kita bergerak hari ini, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung membawa tim untuk menyelesaikan sasaran 4.451 mahasiswa ITERA yang akan kita laksanakan pada 2 hari kegiatan. Hari ini sasaran kita perkirakan sekitar 2.000 lebih, sekitar 2.250. Besok juga melengkapi sasaran sekitar itu juga, sehingga harapannya target untuk pembelajaran tatap muka bagi mahasiswa ini bisa terpenuhi. Sejumlah mahasiswa ITERA antusias mengikuti program vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di kampus dinilai memudahkan mahasiswa. Saat ini saya telah bersama Kak Alia yang sudah menjalani program vaksinasi. Mungkin selamat pagi Kak Alia. Halo pagi. Gimana nih terkait tanggapannya dengan program vaksinasi yang telah dilaksanakan di ITERA, kemudian terkait prokes yang selama ini telah dijalankan? Tanggapan saya terkait dengan vaksinasi yang dilangsungkan di ITERA, terutama sebagai seorang mahasiswa senang banget ya gitu kan. Akhirnya kita bisa melakukan vaksinasi di kampus sendiri gitu, dan tentunya kami sangat senang gitu bisa difasilitasi untuk bisa vaksin di kampus. Dan untuk prokes sangat ketat ya, dari mulai proses screening sampai dengan proses vaksinasi, prokes yang diterapkan sangat ketat seperti itu. Kemudian untuk kalian sendiri nih, kenapa sih mau ikutan program vaksinasi dari ITERA? Ya pertama karena memang saya mahasiswa di ITERA ya kan, kemudian juga memang mau menikmati fasilitas dari kampus juga gitu kan. Kita sebagai mahasiswa difasilitasi vaksinasi di kampus, ya lebih baik kami vaksin di kampus aja gitu. Permasalahan COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, melainkan bagi seluruh lapisan masyarakat serta instansi-instansi yang ada di Indonesia. Untuk itu, marilah kita bangun dan jaga sinergi di antara kita demi mewujudkan Indonesia yang sehat, Indonesia kuat, serta Indonesia yang lebih baik. Saya Natasha Salsabila, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.